Baiklah teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Arba Burhan dengan NIM 22106009. Saya adalah mahasiswi dari STIK Makassar dengan jurusan S1 Keperawatan. Nah, baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Tetapi pada kali ini saya akan mendahulukan penjelasan tentang anatomi. Setelah itu kita akan masuk ke fisiologinya sistem persarafan. Sekarang kita masuk ke struktur-struktur dari sistem persarafan. Nah, kita harus tahu dahulu apa sih struktur dari sistem persarafan. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwa sistem persarafan ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system, dan yang kedua sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, dimana ini nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Masuk di pokok pembahasan bahwa unit fungsional dari sel saraf yaitu neuron atau sel saraf, dimana bisa kita lihat di gambar yang bergerak itu merupakan gambar neuron 3 dimensi, sedangkan yang sampingnya merupakan gambar neuron 2 dimensi. Nah, dimana sel saraf atau neuron ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu dendrit. Dendrit nanti akan menangkap sinyal dari luar tubuh kita, kemudian akan dilanjutkan sinyal itu ke sel body atau badan sel yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Nah, setelah dari body sel nanti akan lagi dihantarkan ke akson. Nah, di mana akson ini ada yang akson bermilin dan ada akson yang tidak bermilin, di mana yang ada gambar warna kuningnya itu merupakan akson bermilin, dan sedangkan yang ada warna orange-nya itu merupakan akson yang tanpa milin. Di mana dari akson nanti akan lagi dihantarkan lagi ke sinaf yang akan menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, atau antara sel saraf dengan sel tubuh lainnya. Nah, itu adalah secara fungsional dari sistem saraf terkecil, yaitu neuron. Sekarang kita masuk ke sistem saraf pusat atau central nervous system, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan medula spinalis, di mana kita masuk ke bagian otak atau brain. Di gambar otak kurang lebih seperti ini, di mana otak ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu prefrontal lobes yang berwarna hijau, yang kedua limbic system yang berwarna biru, dan yang terakhir brainstem atau batang otak yang berwarna merah. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu prefrontal lobes, di mana prefrontal lobes ini adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Sehingga kalau kita berbicara tentang prefrontal lobes ini, kita selalu berhubungan dengan what can I learn from this. Jadi manusia itu pada dasarnya belajar, berpikir, berperilaku itu dikendalikan oleh prefrontal lobes. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu limbic system. Di sini ada dituliskan bahwa emotional stage atau status atau keadaan emosional seseorang yang mengatur keadaan emosional seseorang itu ada di limbic system, di bagian yang berwarna biru ini, atau merupakan bagian tengah pada otak. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu brain system atau batang otak. Nah, di sini dituliskan survival stage, bagaimana manusia itu bertahan hidup, bernafas, kemudian beraktivitas, metabolisme, kemudian berdenyut jantungnya. Nah, ini semua dikendalikan di brainstem atau batang otak. Contohnya itu ketika dalam keadaan, contohnya ketika dalam kekurangan oksigen, maka sistem ini akan menyuruh ke sistem pernafasan untuk bernafas lebih cepat biar asupan oksigen itu lebih banyak. Nah, setelah kita memahami fungsi otak secara keseluruhan yang dilihat dari bagian-bagian otaknya, bagian otak depan, tengah, dan belakang yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya, di mana otak ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur dari otak atau brain structure. Nah, apa aja sih yang termasuk dari struktur otak? Nah, yang dapat kita lihat bahwa di bagian depan yang menonjol dalam jidat kita itu adalah yang disebut dengan frontal lobe atau lobe frontalis. Kemudian di tengahnya atau di bagian ubun-ubun sini disebut dengan parietal lobe
parietal lobe. Kemudian yang di belakangnya lagi, yang di atas dekat leher kita, itu namanya occipitalum lobe. Dan yang di pinggir kita itu, di sekitar telinga, itu disebut dengan temporal lobe. Jadi, di dalam otak itu strukturnya terdiri dari frontal, parietal, occipitalum, dan temporal. Dan ini tentu saja memiliki fungsinya yang berbeda-beda dalam proses pengolahan ataupun penyimpanan informasi yang diterima oleh otak. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan melihat otak secara garis besar. Kita juga akan melihat secara detail dari otonomi otak itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di sini kita akan mempelajari bagian-bagian otak dan fungsinya otak secara detail lagi. Dimana di slide sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa otak itu terbagi dari temporal, occipitalum, parietal, dan frontal. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar yang pertama yang berwarna abu-abu itu merupakan bagian dari occipital lobe yang fungsinya sebagai visual area. Artinya proses penglihatan kita itu terdapat di occipital lobe. Nah, yang berwarna hijau tua ini adalah association area. Ini merupakan bagian dari temporal lobe, merupakan pusat dari asosiasi. Apa sih itu pusat asosiasi? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa temporal lobe itu termasuk dalam sistem limbik, yang di dalamnya terdapat memori atau memori jangka pendek, sehingga apabila kita baru bertemu orang dari 5 menit yang lalu, maka ingatan itu akan disimpan di bagian otak ini. Selanjutnya kita lihat yang gambar yang berwarna kuning ini. Di sini adalah motor function area. Di sini merupakan pusat motor kita. Jadi pusat motorik dalam sistem saraf berada di sini di bagian parietal lobe. Selanjutnya di sini yang berwarna jingga yang termasuk dalam bagian temporalis lobe yang merupakan sistem pendengaran. Nah, pada gambar yang di sampingnya yang berwarna hijau itu merupakan bagian otak bagian dalam yang sebagai emotional area yang masuk dalam sistem limbik, sehingga kita bisa dapat merasakan nyeri, lapar, sakit, kebingungan, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang berwarna orange ini merupakan pusat dari sensorik. Nah, selanjutnya yang berada dekat dengan warna orange ini, yang berada di belakang lobus frontalis, merupakan area olfactory, merupakan area untuk penciuman yang masuk dalam sistem limbik. Selanjutnya di sini, yang berwarna biru muda, merupakan sensory area yang letaknya di lobus parietal, yang merupakan pusat dari sensori. Nah, di sini yang berwarna biru tua ini merupakan pusat dari somatosensorik asosiasi. Selanjutnya di sini yang berwarna agak pink ini merupakan area Mernick area yang merupakan pusat sensorik dari sistem bicara. Nah, di sini yang berwarna ungu ini adalah cerebral cortex yang fungsinya sebagai motor function area. Selanjutnya kita masuk ke yang warna merah darah ini merupakan mental higher function. Mental higher function ini adalah daerah frontalis. Di sini merupakan pusat dari intelektual kita, sehingga di sini disebutkan pusat dari higher mental function. Selanjutnya yang terakhir di sini merupakan bagian yang berwarna coklat atau biasa disebut dengan cerebellum atau otak kecil. Di sini berfungsi sebagai sistem keseimbangan tubuh kita. Nah, setelah kita sudah mempelajari bagian-bagian otak dan fungsi otak secara detail, kita juga harus tahu bahwa struktur otak ini dilindungi dari lapisan-lapisan otak yang dari luar tentu saja ada namanya rambut-rambut, sudah itu kulit, dan kemudian masuk ke dalam skolbum atau tulang tengkorak, di mana di bawah skolbum ada lagi yang namanya lapisan-lapisan otak yang terdiri dari durameter, yang di bawahnya durameter yang berwarna ungu ini disebut dengan arachnoid, dan yang terakhir yang menempel langsung ke otak itu namanya diameter. Nah, kalau disusun dari lapisan terluar, yang pertama adalah durameter, arachnoid, dan parameter. Nah, ketiga lapisan otak ini disebut dengan meninges. Setelah kita sudah membahas tentang bagian-bagian otak, struktur otak,
fungsi otak dan bagian-bagian otak serta lapisan otak yang melindungi otak. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua dari sistem saraf pusat, yaitu spinal cord atau medula spinalis. Spinal cord ini akan menjulur atau akan membujur dari leher sampai ke tulang duduk kita atau tulang ekor kita, di mana spinal cord ini dilindungi oleh vertebrae atau tulang belakang. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari spinal cord atau medula spinalis, di mana bagian dari bagian spinal cord ini dimulai dari di bagian serviks atau leher, setelah itu ke bawah ke spinal cord bagian torak atau bagian dada, kemudian dilanjutkan lagi ke bawahnya sekitar bawah dada yang dinamakan sebagai spinal cord lumbar. Dari lumbar nanti masuk ke sacrum, dan yang terakhir di bagian oksigis atau tulang ekor kita. Jadi kita ulangi bahwa bagian-bagian dari spinal cord atau medula spinalis terdiri dari serviks, torak, lumbar, sacrum, dan oksigis, di mana fungsinya nanti akan dijelaskan lebih secara detail lagi di dalam materi fisiologi sistem persarafan. Nah, setelah kita membahas tentang sistem saraf pusat, sekarang kita masuk ke sistem saraf tepi, di mana pada sistem saraf tepi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu cranial nervus atau 12 pasang cranial nervus yang pusatnya berada di otak, yang terdiri dari apa saja. Yang pertama, olfactorius yang berfungsi untuk penciuman. Yang kedua, opticus berfungsi untuk penglihatan. Yang ketiga, oculomotorius berhubungan dengan pergerakan bola mata atau refleks pupil. Yang keempat, trochlear yang nanti akan bersinergi atau bekerja sama dengan oculomotorius dalam pergerakan bola mata. Yang kelima, trigeminal yang berfungsi untuk mengatur resensium sehingga kita merasakan dalam muka kita yang ada yang halus, ada yang kasar, dan juga pada saat kita mengunyah. Yang keenam, abdusen yang nanti akan bekerja sama dengan trochlear dan oculomotorius dalam pergerakan bola mata. Yang ketujuh, facialis yang nanti akan mengatur fire movement tasty sehingga kita dapat merasakan rasa manis, gurih, asam yang pada saat kita makan. Yang ke-8, vestibulocochlear itu berfungsi dalam hal pendengaran dan keseimbangan tubuh. Yang ke-9, glossopharyngeal yang berfungsi dalam proses menelan. Yang ke-10, vagus, di mana di sini berfungsi untuk pergerakan dalam sistem pencernaan, misalnya seperti pergerakan peristaltik yang terjadi di dalam usus. Yang ke-11 yaitu accessorius yang berfungsi dalam pergerakan leher. Dan yang terakhir yaitu hipoglossal, di dalamnya ada sensasi-sensasi, misalnya sensasi-sensasi sehingga kita dapat merasakan yang namanya menjulurkan lidah, meniup, dan sebagainya. Setelah kita sudah membahas anatomi dari sistem persarafan, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat tentang fisiologi dari sistem persarafan. Seperti yang kita ketahui bahwa unit fungsional terkecil dari saraf yaitu neuron. Nah, saya akan mereview kembali bagian-bagian dari neuron, di mana neuron ini terdiri dari dendrit, sel body atau barang sel, akson yang bermilin dan tidak bermilin, dan yang terakhir yaitu sinapse. Nah, di mana bagian-bagian dari neuron ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu dendrit, di mana dendrit ini berfungsi untuk menerima sinyal dari luar tubuh kita, kemudian dari dendrit akan diteruskan ke sel body atau badan sel, di mana sel body ini yang akan mengintegrasikan sinyal. Jadi sinyal itu akan diintegrasikan di sel body dan nanti akan dilanjutkan ke akson, di mana akson ini terdiri dari dua, yaitu akson yang bermilin dan akson yang tidak bermilin, di mana milin ini berfungsi untuk mempercepat sinyal karena kemudian nanti akan ditransmisikan lagi ke sinapse. Nah, di mana
Akson yang bermilin ini akan mempercepat proses transmisi sinyal dan masuk ke tahap selanjutnya, ke bagian selanjutnya, yaitu di sinaf, di mana sinaf ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal ke neuron selanjutnya atau bisa ke organ yang sudah ditentukan. Secara garis besar, nervous system atau sistem saraf ini mempunyai dasar-dasar operasional. Yang pertama yaitu menentukan jenis stimulus, yang kedua menentukan intensitas sinyal stimulus, yang ketiga mengintegrasikan respon dari berbagai sumber, yang keempat yaitu menginisiasi atau mengatur suatu tindakan. Nah, kita masuk ke operasional yang pertama, yaitu menentukan jenis stimulus. Jadi, stimulus yang didapatkan sel saraf nanti akan ditangkap oleh dendrit. Dendrit itu bisa dalam bentuk cahaya, suara, rasa, bau, atau maupun sentuhan. Tentu saja ini akan ditangkap oleh indera kita, dan indera tersebut terdapat saraf-saraf yang akan menerima sinyal dari luar tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke dasar yang kedua, yaitu menentukan intensitas sinyal stimulus. Nah, apakah intensitasnya kuat atau lemah? Misalnya indera perabaan, yaitu kulit, di mana kulit terdapat sel saraf. Nah, sel saraf di kulit untuk merasakan sentuhan yang ditangkap oleh saraf. Nah, sentuhan itu intensitasnya kalau lemah seperti mengusap, tapi ketika ada tekanan lebih, maka intensitasnya lebih kuat, misalnya cubitan, pukulan, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dasar yang ketiga, yaitu mengintegrasikan respon dari berbagai sumber indera. Nah, artinya indera kita tidak hanya menerima satu stimulus dalam satu waktu. Mungkin beberapa stimulus itu bisa diterima oleh sel saraf. Misalnya pada saat kita menonton televisi, jenis stimulus yang diterima adalah cahaya. Cahaya ini tentu saja akan diterima oleh sel saraf optik, dan secara bersamaan kita juga mungkin mendengar suara dari televisi yang kita nonton. Nah, otomatis mendengar itu diterima oleh sel saraf pendengaran, sehingga dalam waktu yang bersamaan kita bisa menerima berbagai macam stimulus, dan sistem saraflah yang akan mengintegrasikan respon dari berbagai sumber tersebut. Selanjutnya kita masuk yang ke dasar opsional yang keempat, yaitu menginisiasi atau mengatur suatu tindakan. Artinya, di sini sistem saraf yang akan berperan agar tubuh kita merespons sesuai dengan stimulus yang didapatkan, karena di dalam sistem saraf itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu sensori. Misalnya, sensori berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian asosiasi yang akan menghantarkan sinyal, yang terakhir yaitu neuron motor. Terakhir yaitu neuron motor yang nanti akan melakukan gerakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh sistem saraf. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya sesuai dari organisasi sistem saraf. Nah, di slide sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system, dan yang kedua sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, kita akan masuk ke fungsi sistem saraf pusat secara keseluruhan, di mana sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu brain atau otak, dan yang kedua medulla spinalis atau spinal cord. Nah, fungsi dari sistem saraf pusat terbagi menjadi tiga besar bagian. Yang pertama, menerima sinyal sensorik dan menentukan respon yang sesuai. Misalnya ada rangsangan cahaya yang diterima oleh sel saraf optik, kemudian nanti akan diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Nanti otak juga yang akan menerima sinyal tersebut dan akan menentukan respon apa yang kita lakukan. Contoh lainnya yaitu seperti kita menonton TV. Nanti otak akan memerintahkan kita apakah kita akan tetap menonton TV itu atau mengganti channel TV yang kita tonton. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu menyimpan memori. Artinya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu akan disimpan di dalam otak, dan kemudian kita bisa memanggilnya kembali ketika kita membutuhkannya. Selanjutnya ya, fungsi yang ketiga yaitu proses berpikir. Artinya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lamunkan, apapun yang kita pikirkan sekarang, besok, atau sebagainya, itu merupakan kerja dari sistem saraf pusat di bagian otak.
Nah, selanjutnya sistem saraf pusat atau central nervous system itu ada yang lebih spesifik lagi yang namanya otak. Di mana otak ini merupakan pusat dari segala sistem saraf. Kemudian otak dan medulla spinalis ini atau spinal cord akan mengintegrasikan sinyal dari saraf sensorik dan menentukan gerakan apa yang sesuai dengan sinyal yang didapatkan. Nah, gerakan yang sesuai diperlukan untuk makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Misalnya, saat kita digigit nyamuk dan kita akan merasakan gatal, lalu kita menggerakkannya. Itu merupakan salah satu contoh dari gerakan yang sesuai. Nah, ini merupakan fungsi dari otak secara keseluruhan. Sekarang kita akan melihat lagi otak, bahwa otak itu merupakan salah satu organ yang sangat kompleks. Tidak hanya disebutkan otak saja, tetapi otak ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang tentunya memiliki fungsi yang lebih spesifik. Di sini kita akan membagi otak menurut fungsinya, yaitu hindbrain, midbrain, dan forebrain. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu hindbrain. Di mana hindbrain ini terdiri dari pons, cerebellum, dan medulla oblongata. Di mana medulla oblongata ini termasuk di dalamnya adalah medulla spinalis. Di mana medulla ini berfungsi otomatis. Jadi ketika kita bernafas, secara otomatis jantung kita akan berdetak. Itu merupakan kerja dari medulla. Yang kedua yaitu pons, di mana pons ini mengatur tahapan tidur kita, karena manusia tidur ada tahapannya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap lelap. Di mana dalam istilah kita yang ada yang namanya mode REM dan ada juga dan namanya mode non REM, di mana mode REM merupakan di mana tidur kita matanya terjadi pergerakan, sedangkan kalau non REM itu pada saat kita tidur matanya tidak terjadi pergerakan. Dan kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu cerebellum atau bisa disebut dengan otak kecil yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan dan menyimpan memori motorik. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua itu midbrain atau bisa disebut sebagai lalu lintasnya otak yang berfungsi untuk menyaring input sensorik dan juga pusat konsentrasi. Selain itu juga sebagai pusat berpikir yang lebih tinggi, misalnya berpikir kritis. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu forebrain. Di mana forebrain ini terdiri dari talamus, yang di bagian tengahnya ada sistem limbik, dan yang terakhir yaitu korteks yang berfungsi sebagai membran yang berfungsi sebagai alat gerak sehingga kita bisa menulis, berpikir, dan sebagainya. Setelah kita mempelajari sistem saraf pusat, sekarang kita masuk ke sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, di mana sistem kerja dari sistem saraf tepi ini di bawah kendali oleh sistem saraf pusat, di mana fungsinya yang pertama yaitu mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat, dan yang kedua menerima dan menghantarkan sinyal motorik dari sistem saraf pusat. Jadi fungsinya menerima dan menghantarkan sinyal dari otak ke sistem saraf tepi. Kemudian menstimulus efektor. Jadi sistem saraf tepi ini juga akan mempengaruhi organ-organ yang terdampak atau dikendalikan dari otak. Misalnya ketika kita haus, maka sinyal yang diterima oleh otak bahwa kita haus, maka sistem saraf tepi yang akan menggerakkan kaki kita untuk pergi mengambil air. Dalam organisasi sistem persarafan, kita juga harus mengetahui bahwa sistem saraf tepi atau peripheral nervous system itu terdiri dari dua jenis, yaitu somatic nervous system dan automatic nervous system. Sebetulnya sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sensorik dan motorik. Nah, di mana motoriknya lagi itu dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan otomotik. Nah, kita masuk ke bagian somatiknya terlebih dahulu, bahwa somatik itu adalah motor neurons yang mengontrol kegiatan atau aktivitas yang kita sadari. Contohnya pada saat kita salaman. Nah, pada saat kita salaman itu adalah kerja otot yang kita sadari, dan biasanya kita mengira bahwa gerakan refleks itu masuk di gerakan automatik, padahal bukan. Refleks itu masuk ke bagian somatik, karena pada saat refleks reaksinya itu tidak sampai ke otak, melainkan hanya sampai di medulla spinalis.
Nah, kita masuk ke bagian otomatik, di mana otomatik tentu saja merupakan kebalikan dari somatik, di mana otonomik ini adalah kegiatan yang tidak kita sadari, seperti pada gerakan-gerakan yang terjadi di dalam organ tubuh kita, misalnya yaitu detak jantung, gerakan peristaltik di esofagus. Nah, pada gerakan-gerakan yang tidak kita sadari ini tetap bergerak walaupun kita tidak berpikir untuk menggerakkannya. Gerakan-gerakan otonomik ini biasanya datang pada saat relaksasi atau pada saat meditasi. Untuk sistem kerja saraf otonomik, kita akan membaginya menjadi dua, yaitu sympathetic division dan parasympathetic division, di mana simpatik ini bekerja dari sistem saraf sistem saraf yang otomatis dalam keadaan terjaga. Misal contohnya itu pada saat kita mau ujian. Nah, pada saat kita mau ujian otomatis denyut jantung itu kayak berdetak lebih kencang daripada biasanya. Peningkatan denyut nadi, peningkatan nafas, dan biasanya pada saat kita ujian kita sering namanya buang air kecil. Itu merupakan salah satu contoh dari sympathetic division. Parasympathetic division ini merupakan kebalikan dari sympathetic division, yaitu dalam keadaan kita santai, istirahat, atau rileks, yang ditandai dengan dilatasi pembuluh darah, dan pada saat ini juga meningkatkan keinginan kita untuk makan. Itulah tadi pembahasan saya tentang anatomi dan fisiologi dari sistem persarafan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.